Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits. Pada segmen kali ini saya akan membawakan analisa bulanan bulan April. Rekan trader semuanya, seperti yang telah saya lakukan di bulan-bulan sebelumnya, saya memprediksikan bagaimana pergerakan pasar pada bulan kemarin, bulan Maret ya. Sekarang saya akan mencoba sedikit mengulas lagi apa yang telah terjadi pada bulan Maret dan bagaimana proyeksi bulan April tahun ini. Kita tahu bahwa pergerakan yang sangat luar biasa yang terjadi pada bulan kemarin, kolapsnya bank-bank yang ada di Amerika membuat bagaimana dolar Amerika jatuh, ya, membuat aset-aset lainnya pada naik tinggi sampai Bitcoin aja naik sangat luar biasa. Inilah yang menjadi alasan bagaimana kita akan melihat pola pergerakannya. Belum lagi FOMC mengadakan pertemuan di mana tendensinya berubah yang tadinya hawkish menjadi dovish, membuat penekanan dan membuat dolar Amerika semakin jatuh lagi. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu lama lagi, mari kita coba lihat aja dulu langsung ke platform kita ya rekan trader ya. Bagaimana pola yang terjadi selama satu bulan kemarin, terutama pada bulan Maret rekan trader. Nah ini, kalau kita lihat, kita mulai dari awal aja dari indeks dolar Amerika rekan trader. Lihat bagaimana dari tanggal pertamanya ya pembukaan ya. Ini kan bulan Maret ya rekan trader ya. Bagaimana pola pergerakan indeks dolar Amerika, dia benar-benar mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Rekan trader ya, kalau kita lihat pada bulan kemarin indeks dolar Amerika itu dia dari 105 sampai terakhir itu turun menyentuh level 101. Ya, kita jangan lihat bulan April ini dulu ya, karena bulan April. Kenapa saya membawakan analisa saya ini agak sedikit terlambat sedikit, karena gini, saya menunggu sampai non-farm payroll ini akan dikeluarkan, bagaimana pergerakan non-farm payroll supaya kita lihat lebih jelas lagi, karena bulan depan, minggu depan itu akan ada rapat FOMC. Pergerakan ini benar-benar terjadi dan ini memang yang harus kita lihat benar-benar kan trader semuanya. Nah, kita berbicara tentang dolar Amerika, kita bisa lihat bahwa bagaimana dolar Amerika ini melemah terhadap hampir sebagian besar aset atau pasangan mata uang ya. Kita bisa lihat juga bagaimana kegagalan dua bank regional Amerika dalam memaksakan The Fed untuk meredam ekspektasi yang terjadi. Inilah yang membuat bagaimana di saat FOMC dikeluarkan yang lebih banyak ke dovish ya, akhirnya penurunan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Rekan trader lihat bagaimana dolar Amerika jatuh sampai ke level ya 101 ya, sampai ke level 101 ya. Dan kita akan lihat bagaimana pola pergerakannya untuk bulan depan ya, bulan April. Nah, bagaimana dengan mata uang lainnya? Kita lihat untuk Euro USD rekan trader sudah sangat jelas dengan adanya penurunan pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika, otomatis Euro USD ini akan mengalami pelemahan. Kalau kita lihat ya rekan trader ya, apa yang saya prediksikan kemarin, Euro USD mengalami penguatan. Apa yang telah saya prediksikan kemarin bahwa Euro USD ini dia akan mencoba naik sampai ke 1.09889. Dia menyentuh nilai tersebut rekan trader, walaupun saya juga berasumsi bahwa kalau terjadi pelemahan dia akan sampai ke 1.03. Tapi dengan adanya 1.09 sesuai dengan apa yang saya prediksikan. Dan ini adalah imbas yang terjadi akibat pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini ya dengan jelas bahwa bagaimana Euro USD ini mengalami penguatan disebabkan karena setelah saya bilang bahwa kasus yang terjadi kolapsnya dua bank di Amerika ya, rekan trader ya. Bank tersebutlah yang membuat bagaimana Silicon Valley Bank ya sama Signature Bank yang membuat bagaimana pergerakan dari USD dolar USD ya benar-benar mengalami penguatan yang sangat dahsyat. Selanjutnya bagaimana pound sterling? Pound sterling pun juga rekan trader bisa dilihat bagaimana pergerakannya. Saya memprediksikan kalau terjadi pelemahan sampai ke 1.18225 dan apabila mengalami kenaikan dia sampai ke 1.23653.
Tapi rupanya dia naik lebih tinggi lagi dan menembus level tersebut ya. Dia menembus level tersebut, ditutup pada tanggal terakhir itu kalau nggak salah tanggal 31 Maret. Dia tutup dan melewati rentang harian yang telah saya jelaskan ya. Yang telah saya jelaskan, di mana saya memang berasumsi bahwa dia memang kalau mengalami kenaikan dia akan sampai di level yang telah saya tentukan ini ya rekan trader ya. Bagaimana kayak gold? Gold ini sangat luar biasa. Tak disangka tak dinyana. Saya memprediksikan bahwa pada bulan kemarin gold itu kalau mengalami kenaikan sampai ke 1920. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan berubah sampai ke 1960 rekan trader. Rupanya setelah kasus dari Silicon Valley Bank dan Swiss Bank membuat bagaimana gold ini menjadi aset safe haven ya. Aset safe haven di mana banyak investor, banyak pemain pasar yang melakukan investasi di gold, dan gold naik sampai menembus level 1984 ya. Bayangkan, sempat dia di 2008 ya, tepat pada tanggal 20 Maret dia 2008 rekan trader, sempat koreksi sedikit, habis itu dia naik lagi ya, walaupun di sekarang ini dia udah menuju sampai ke 2031. Kita akan lihat bagaimana prediksinya untuk bulan depan ya rekan trader. Lihat bagaimanakah USD Yen Jepang. USD Yen Jepang seperti yang telah saya bilang bahwa kemungkinan USD Yen Jepang untuk mengalami pelemahan sangat kuat, dan benar apa yang telah saya prediksikan, dia akan mengalami pelemahan sampai di level 131.120. Oke ya, walaupun setelah menjelang akhir bulan dia sempat mengalami kenaikan ya, dan ditutup pada kenaikan itu sampai ke level 132. Tapi dia sempat menyentuh level yang telah saya bilang bahwa di 131.120, yaitu adalah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang bulan kemarin. Nah, bagaimanakah prediksi untuk bulan April? Nah, ini untuk bulan April rekan trader, saya to the point langsung bilang buat rekan trader bahwa prediksi bulan April kita mulai dari indeks dolar Amerika dijamin akan mengalami pelemahan ya. Dijamin akan mengalami pelemahan, banyak sekali kasus yang terjadi, dan kita bisa lihat bahwa pelemahan ini akan bisa saja terjadi lebih rendah lagi, dan kemungkinan saya bisa bilang bahwa dolar Amerika dia bisa turun di bawah 100. Tapi mari sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana kalender ekonomi yang terjadi rekan trader. Kita akan lihat karena ini sangat berpengaruh. Rekan trader bisa lihat di sini kalender ekonomi. Nah, di kalender ekonomi ini rekan trader bisa lihat bagaimana satu bulan ini akan berjalan. Kita mulai dari bulan April, tepatnya tanggal 3 April, rekan trader lihat bagaimana udah ada tanda-tanda pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Dimulai dengan indeks manajer pembelian, nilainya 46,3 minus. Ya, rekan trader lihat. Habis itu rekan trader lihat juga lanjut di hari Selasa pada tanggal 4 April. Lowongan pekerjaan, minus juga. Ya, rekan trader lihat. USD perubahan tenaga kerja hari berikutnya, tanggal 5, minus juga. Ya, ini memberikan tanda-tanda bahwa memang lagi sakit perekonomian di Amerika. Ya, klaim pengangguran makin banyak juga. Nah, ini dia ya. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil non-farm payroll ini hari ini. Makanya kenapa saya sengaja menunggu sampai menjelang non-farm payroll supaya kita bisa tahu arah pergerakan ke depan dari indeks dolar Amerika seperti kayak gimana. Ya. Rekan trader hati-hati juga karena nanti ya, khusus untuk indeks dolar Amerika ini harap diperhatikan itu pada hari Rabu ya. Hari Rabu rekan trader ya. Nanti pada hari Rabu itu ada IHK ya. Ini tentang inflasi yang terjadi. Dan yang paling luar biasa, hari Kamis dini hari pukul 1:00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada rapat FOMC.
Nah, rapat FOMC ini yang akan menandakan arah pergerakan dolar ke depan. Apakah dolar Amerika ini akan menguat dengan keputusan yang dikeluarkan, kenaikan tingkat suku bunga, atau kenaikan tingkat suku bunga tidak dilakukan, dan yang tadinya hawkish walaupun sekarang udah dovish, dia semakin menjadi dovish lagi sehingga membuat pasangan dari indeks dolar Amerika ini semakin menurun. Oleh karena itu saya bisa bilang buat rekan trader semuanya ya, bahwa rekan trader lihat di sini. Kita balik dulu ke platform. Mana ini platform? Oke, kita lihat. Nah, kalau di sini saya bisa bilang bahwa dolar Amerika ini dia akan berusaha mengalami pelemahan sampai di level yang paling terendah 98.993. Tapi dia akan mencoba turun sampai di level ya. Dia akan mencoba turun sampai di level 100. Dan saya yakin level 100 bisa akan terjadi. Walaupun kita harus ingat juga bahwa kenaikan bisa saja terjadi, dan kenaikan itu bisa terjadi menurut analisa saya sampai di level 104.770. Ya, saya bisa bilang dia masih bisa sampai di level situ 104.770 rekan trader ya. Oleh karena itu untuk bulan ini saya berasumsi bahwa pola pergerakan yang terjadi itu rekan trader di seputaran sini ya. 98.99983 sampai ke 104.770. Itu adalah pola pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Oleh karena itu saya masih punya optimis bahwa memang kalaupun turun di arah pergerakannya nggak terlalu jauh dengan tren antara 98 sampai 104. Itu aja. Kalaupun dia bisa naik, menurut saya ini terlalu jauh. Kalau dia mau naik sampai 106 ini jauh sekali rekan trader menurut saya. Sangat jauh. Dia masih akan mencoba sampai 105 itu paling tinggi, tapi 104.770 adalah nilai yang paling tertinggi. Ya. Oke, bagaimanakah USD yen Jepang? Untuk USD yen Jepang rekan trader lihat dengan tendensi pelemahan yang terjadi, ya kita bisa lihat bahwa kemungkinan USD yen Jepang ini akan mengalami penguatan yang sangat luar biasa, ya. Seperti yang telah saya bilang bahwa data-data yang menyatakan bahwa kemungkinan besar ya dolar mengalami pelemahan, tapi walaupun kita akan lihat hari ini dan nanti pada hari Kamis minggu depan dini hari, tapi kemungkinan dia itu bisa naik juga sampai di 1.120, walaupun saya lebih optimis bahwa ya rekan trader ya, saya lebih optimis bahwa pergerakan dari pasangan mata uang ini ya, Euro USD ini ya, pergerakan dari Euro USD ini menurut saya dia akan mencoba naik menurut saya rekan trader ya, memang sampai di 1.120, tapi menurut saya dia akan mencoba sampai di level, sabar rekan trader, saya lihat dulu. Nah, menurut saya dia akan mencoba sampai di level sini dulu rekan trader. Nah, 1.10843. Itu menurut saya bagaimana pergerakan yang akan terjadi pada ya indeks pada Euro USD. Euro USD saya bisa bilang dia memang punya tendensi akan mengalami penguatan. Kalau menurut saya ya rekan trader ya, pelemahan dia itu dia akan coba melemah untuk Euro USD itu menurut saya dia akan coba sampai di level yang paling terendah di sini rekan trader ya, dan level yang paling tertinggi di seputaran sini ya, sabar saya lihat. Nah, ini dia. Nah, tapi harap diperhatikan bahwa di seputaran sini, ini adalah nilai yang sangat masuk dalam logika apalagi apabila terjadi kenaikan. Jadi pada prinsipnya dia ini masih bisa naik sampai ke 1.10843, setelah itu dia udah mulai mengalami pelemahan. Dan pelemahan yang paling rendah itu di seputaran 1.05493, walaupun saya lebih optimis apabila terjadi pelemahan dia masuk dalam logika itu di seputaran sini. 1.06785. Itu adalah pelemahan yang menurut saya masuk dalam logika, atau ya sekitaran situ menurut saya ya. Sekitaran situ adalah pelemahan yang paling masuk dalam logika. Ya, ini untuk indeks untuk Euro USD rekan trader ya. Ini saya gambar dulu di sini. Nah, ini dia. Titik pelemahannya daerah situ. Bagaimanakah pound sterling? Pound sterling seperti yang kita lihat tendensi bulanan memang lebih banyak bullish rekan trader ya. Dan kalau kita lihat seberapa besarkah bullish akan terjadi rekan trader, saya masih tetap bilang bahwa bullish ini masih kuat terjadi walaupun siap-siap terjadi pembalikan arah.
Saya tidak bisa bilang bahwa dia akan naik sampai di level tertinggi di sini. Masih bisa, tapi setelah itu saya berpikir bahwa dia siap mengalami pembalikan arah, rekan trader. Tapi tendensi kenaikan ini masih sangat kuat. Tendensi kenaikan masih sangat kuat dan saya bisa bilang bahwa satu poin. Sabar, saya kasih harga ini dulu, rekan trader. Nah, saya bisa bilang bahwa tendensinya sampai ke 1.28047 ya. Itu merupakan nilai yang paling tertinggi. Tapi sabar, saya lihat dulu sini. Oke, sabarkan trader. Saya turun sedikit dulu. Ini turunin dikit. Saya turunin sedikit dulu. Nah, tapi menurut saya harap diperhatikan di seputaran sini, rekan trader. Nah, ini 1.25973 itu adalah nilai yang paling masuk dalam logika apabila terjadi penguatan ya. Walaupun saya sangat tahu bahwa dia akan mencoba sampai 1.28 ya. Dan kalau terjadi pelemahan, saya memperkirakan bahwa dia akan lemah itu sampai di level sini. Nah, 1.19343. Oleh karena itu rekan trader, untuk pasangan mata uang ini saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai di level sini, rekan trader. 1.19343 sampai 1.28047, tapi harap diperhatikan di area sini. Menurut saya ini adalah area yang paling tertinggi ya. Kalau terjadi penguatan, setelah itu dia akan siap balik arah. Dia akan siap balik arah ya, rekan trader ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat di gold. Bagaimanakah gold? Di gold, rekan trader kita udah tahu bahwa gold pada bulan ini memiliki tendensi yang masih sangat kuat untuk mengalami kenaikan, rekan trader. Saya bisa bilang bahwa kenaikan ini bisa saja terjadi dan saya bisa memprediksikan bahwa saya tidak mau bilang dia sampai seberapa besar jauh ya, tapi memang 2136 adalah tujuannya, walaupun itu sangat jauh sekali rekan, sangat jauh. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa gold ini dia akan mencoba naik lagi sampai di level paling tertinggi di 2068. Itu adalah mungkin adalah level yang paling tertinggi di situasi gold, atau mungkin dia akan coba sampai di level yang paling biasanya di sekitaran 2050 ya. Jadi 2028, 2068 sampai 2050 adalah level yang paling tertinggi dari gold. Dan harap diperhatikan juga apabila terjadi pelemahan, saya bisa bilang gold ini akan bergerak antara 1860 sampai 2050 atau 2068. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold pada saat ini, rekan trader ya. Tapi untuk bisa sampai penurunan, rekan trader harap memperhatikan juga di level-level sini. 1950 itu adalah nilai apa memang dia turun dulu sampai level sini ya. Dan apabila memang kalau dia turun lebih sini dan dia lewat, artinya dia akan turun lebih rendah lagi, minimal sampai di posisi 1860. Walaupun 1860 menurut saya itu jauh sekali, masih sangat jauh ya. Tapi saya optimis dia akan mencoba turun sampai di 1950. Antara 1950 sampai 2030-an atau 2050-an lah. Menurut analisa saya akan dicoba oleh gold. Selanjutnya rekan trader, bagaimana USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, kita udah lihat bahwa tendensi dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas, dia akan sedikit mengalami pelemahan, rekan trader ya. Tendensi pelemahan sangat kuat untuk USD Yen Jepang, dan kita kalau lihat bahwa pasangan mata uang ini akan mencoba turun lebih rendah lagi. Dia akan mencoba turun lebih rendah lagi, memang tendensinya akan sampai di 124, tapi menurut saya yang paling masuk dalam logika itu dia akan coba sampai di seputaran 127 aja dulu. Dia akan coba situ dengan asumsi bahwa apabila terjadi kenaikan dia yang paling tertinggi itu di seputaran 136.347. Oleh karena itu mari kita coba lihat arah pergerakannya. Ya, kita lihat arah pergerakannya di sini, tapi saya lebih bilang bahwa dia akan coba di seputaran ini. Nah, ini dia 127.750 dan yang paling benar ini juga di sekitaran tertinggi di 136.347. Oke rekan trader, sebelum demikianlah tadi ada analisa tentang bulan Maret, bulan April. Sebelum saya tutup, saya mau bilang juga bahwa rekan trader tetap lihat juga berita-berita ekonomi. Hari Kamis nanti juga tanggal 13, selain rapat non-farm, di situ benar-benar ada klaim pengangguran awal juga. Dan ya yang paling besar mungkin hari Rabu tanggal 19 ada IHK dari Eropa. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Nanti hari Jumat 21 libur ya karena Idul Fitri. Dan yang paling penting sebenarnya ya,
selain PDB, tapi kunci pergerakannya itu nanti hari Kamis minggu depan. Selain hari ini, non-farm payroll, hari Kamis minggu depan rapat FOMC, hari Rabu, hari Kamis, hari yang paling keramat, itu adalah kunci pergerakan dari mata uang dolar Amerika. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader analisa bulanan bulan April. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan gambaran terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya dalam bulan ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.